Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan halo kepada teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Apakah masih semangat pada siang hari ini? halo Kak, masih. Halo. Masih, Kak. Oke deh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Michelle Marta Syanipar. Di sini ada latar belakang saya, yaitu saya lahir di Medan tanggal 22 September 99 dan pendidikan terakhir saya yaitu S1 Psikologi Universitas Mercubuana. Di sini mungkin belum banyak pengalaman yang bisa saya tampilkan di sini, tapi diharapkan nanti untuk di masa depan akan ditambahkan lebih banyak. Ya, sebelum kita memulai pelatihan hari ini, saya ada sedikit games nih untuk teman-teman. Kira-kira gamesnya itu bernama Wow. Wow itu artinya apa? Maksudnya di sini adalah wrong answer only. Jadi di sini ada gamesnya yang pertama, contohnya seperti ini. Misalnya saya memberi pertanyaan, makanan kesukaan kamu apa? Berarti yang harus dijawabkan yaitu jawaban yang salah. Contohnya, saya itu suka tamasya. Berarti itu jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya kan? Tujuan games ini supaya kita lebih fokus karena meskipun ini jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, tetapi ini untuk memfokuskan diri kita kembali. Oke, sebelumnya saya akan menunjuk salah satu teman. Kira-kira adakah memajukan diri untuk ikut games ini? Mau Atau Kak saya pilih aja Michelle? ya. Bagaimana kalau Sasa ikut? Boleh, boleh, Ya, boleh. halo. Oke. Ini dia pertanyaannya ya, siap-siap ya. Waktunya untuk menjawab adalah 5 detik. Sebutkan 3 tempat liburan favoritmu. 1, 2, Eh, 3. Soto Betawi, lontong, sate, Oke, jus. hebat, hebat banget. Hebat, hebat, hebat banget Kak Sasa bisa menjawab meskipun jawabannya ini merupakan jawaban yang salah, tapi bisa menjawab sesuai dengan perintahnya, yaitu untuk menjawab dengan jawaban yang salah. Oke deh kalau gitu. Untuk sesi ini kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu untuk pemaparan materi. Ya, jadi materi yang akan saya jelaskan di sini pada pelatihan hari ini yaitu merupakan tentang stres. Jadi apa sih itu stres? Stres menurut Cohen, Castle, dan Gordon tahun 97 yaitu menjelaskan bahwa stres adalah suatu keadaan di mana individu merasakan tuntutannya itu melebihi dan dari kapabilitas atau kemampuan diri sehingga menyebabkan timbulnya perubahan psikologis dan biologis yang beresiko pahit-pahitnya penyakit pada seseorang. Kemudian berikut juga dari menurut Robbins dan Judge bahwa stres merupakan kondisi dinamis yang dialami seseorang dalam menghadapi peluang, hambatan, dan permintaan di mana hasil yang diharapkan oleh individu ini dipersepsikan tidak pasti namun penting bagi individu, di mana mungkin hal-hal di masa depan itu yang membuat kita menjadi aduh khawatir bagaimana disitulah yang terjadinya stres begitu kira-kira. Kemudian di sini berbagi yaitu aspek stres. Aspek stres itu dibagi menjadi 2, yaitu pengalaman negatif dan juga pengalaman positif. Di sini dilihat sebagai suatu persepsi di mana pengalaman negatif menjelaskan tentang reaksi afektif negatif. Contohnya seperti rasa gugup, marah, kesal, dan terdesak karena individu tidak mampu dalam mengendalikan stresor yang ada. Kemudian kalau pengalaman positif ini menjelaskan perasaan percaya diri, mampu mengatasi stres dan juga mengendalikan kekhawatiran yang disebabkan oleh stresor. Kemudian berikutnya, sebenarnya apa aja sih faktor-faktor atau penyebab stres? Faktornya itu yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa macam-macam, bisa jadi dari ketidaktentuan ekonomi seseorang, kadang mungkin keadaan politik atau mungkin keadaan seperti pandemi itu contohnya. Kemudian perubahan teknologi yang terus berganti, berubah, itu yang juga harus membuat kita juga harus ikut terus berubah. Kemudian faktor organisasi, ini khususnya untuk di lingkungan kerja. Di sini yang bisa menyebabkan stres mungkin ada tuntutan tugas, kemudian adanya karena adanya tuntutan peran, kemudian juga karena adanya banyaklah tuntutan-tuntutan ini dari kesiapan pekerja, dari variasi tugas yang diberikan, minimnya waktu penyelesaian pekerjaan, seperti itu. Kemudian faktor pribadi ini lebih bagaimana individu itu menghadapi stresornya seperti mungkin hubungan dirinya dengan orang lain, dengan karyawan, atau mungkin dengan keluarga, atau mungkin dengan karyawan tempat kerjanya begitu.
atau mungkin tetangganya. Begitulah cerita maksudnya dari faktor pribadi ini. Kemudian dampaknya, stres ini pasti memiliki dampak gitu ya. Dampaknya yang pertama ada reaksi kognitif. Reaksi kognitif ini mencakup adanya keyakinan atas ancaman atau bahaya yang terjadi pada suatu situasi ataupun penyebab yang diyakininya. Respon stres secara tidak sadar yang berdasar dari respon kognitif ini seperti membuat jarak, sulit untuk berkonsentrasi, terganggunya performansi dalam melakukan segala kegiatan yang ingin dia lakukan. Kemudian pemikiran juga terganggu secara berulang karena tidak normal gitu. Jadi seperti ada pemikiran yang obsesif gitu kalau ada reaksi kognitif. Kemudian reaksi fisiologis ini dia itu seperti adanya hati itu akan menghasilkan lebih banyak glukosa untuk melumasi otot dan hormon-hormon yang dikeluarkan untuk menstimulasi perubahan lemak dan protein itu menjadi gula. Ya begitulah. Di sini menyebabkan metabolisme tubuh meningkat, denyut jantung terus dan tekanan darah dan pernafasan meningkat, dan pada saat yang sama akan terjadinya penegangan otot dan seperti air liur mengering, kemudian juga adanya peningkatan jumlah udara yang dihirup sehingga agak sesak nafas begitu ya. Kemudian reaksi emosional ini dia itu lebih tentang dilihatnya pada penilaian atau interpretasi kognitif terhadap lingkungan dihubungkan dengan keinginan, tujuan, impian atau perhatiannya sebagai penentu respon emosi seseorang. Jadi nih sekarang saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira stres itu sebenarnya merupakan hal yang buruk nggak sih? Boleh salah satu teman yang ingin menjawab? Enggak Kira-kira? juga. Nggak juga ya. Kira-kira kenapa tuh? Karena ketika individu stres, maka dia akan berusaha untuk cari jalan keluar dari masalah dia, dan dengan jalan keluar itu justru memicu pemikiran-pemikiran kreatif misalnya. Dan jadi belajar dari masalah dia gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Jadi betul banget kenapa kita bisa bilang kalau stres itu bukan terus-menerus adalah hal yang buruk gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihatnya ada teori menurut Hansel. Hansel ini stres itu dibagi menjadi dua, eustress dan distress. Di mana eustress ini tuh kita kenal dengan istilahnya itu stres yang baik, dan distress itu merupakan stres yang negatif gitu. Dia itu ketika kita mengalami eustress, jadi kita itu Waktunya menjadi 2 menit lagi. lebih semangat gitu. Meskipun ya baik. Ya. Jadi dengan kita bisa meningkatkan dan mempersepsikan stres sebagai sesuatu hal yang bisa meningkatkan diri kita, maka hal itu akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tapi ketika hal kecil dan kita persepsikan sebagai hal yang negatif, itu akan menjadi distres. Disinilah makanya di sini kita harus samakan persepsi mengenai tentang stres. Memang setiap orang memiliki cara untuk mempersepsikan stresor yang unik sehingga sulit untuk mendapatkan atau mengidentifikasi situasi eustress atau distress secara universal. Jadi untuk teman-teman, mari kita ubah persepsi kita supaya kita bisa menghadapi stresor atau hal-hal yang mungkin menyulitkan diri kita itu sebagai hal yang positif, supaya kita bisa mengubah diri kita, supaya kita dapat mengembangkan diri kita. Baik, selanjutnya, ya terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Anton.